Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan channel saya, Hey Not Bad. Boleh di-subscribe di akun YouTube saya. Nah, untuk selanjutnya, perkenalkan saya Ditya Ahmad Ghani dengan NIM 260501231361 dari kelas survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut kelas A. Nah, dari praktikum kemarin yang telah dilakukan mengenai modul 1, terdapat beberapa instrumen yang dipakai dalam survei hidrografi, yaitu mengenai echo sounder. Nah, echo sounder sendiri itu dibagi menjadi dua, single beam dan multi beam. Namun, waktu praktikum kemarin itu dipakai yang digunakan itu yang single beam. Maka di dalam presentasi ini saya jelaskan mengenai single beamnya saja. Nah, sedikit informasi mengenai echo sounder ini tuh pancaran yang dipantulkan dari transducernya tuh perbedaannya di situ. Kalau single tuh satu pancaran, multi beam tuh banyak pancaran, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke single beam echo sounder. Apa sih itu yang dinamakan single beam echo sounder? Nah, di layar tampilkan mengenai proses secara umum, cara pengambilan data maupun cara pancaran dari single beam ini. Nah, single beam echo sounder ini itu alat survei hidrosonografi yang digunakan untuk mengukur kedalaman perairan atau batimetri di bawah lintasan kapal. Prinsip kerja alat ini adalah dengan memancarkan gelombang suara akustik ke dasar perairan dan mengukur waktu pantulnya kembali. Kemudian gelombang suara yang dipancarkan melalui transducer yang dipasang di lambung kapal yang warna hitam ini kemudian akan memantulkan ke bawah laut, kemudian diterima kembali oleh alat dan dikonversi menjadi nilai kedalaman berdasarkan kecepatan rambat suara di air. Nah, ini transducernya kemudian memancarkan akustik signal, terus ada kayak benda atau dasar perairan, entah itu apa, kemudian memantul benda diterima oleh receiver. Tentunya mengenai fungsi utama SBS ini. Nah, fungsinya itu yang pertama mengukur kedalaman perairan di bawah kapal dengan ketelitian tinggi, karena itu kan dia single beam ya. Kemudian menentukan morfologi dasar laut seperti lembah, gumuk, dan endapan sedimen. Yang ketiga digunakan untuk survei hidrografi, sedimentasi muara, dan pemetaan batimetri. Yang keempat sebagai dasar pembuatan peta kontur kedalaman atau bathymetry chart. Yang kelima digunakan untuk validasi hasil pemodelan numerik atau data altimetri satelit. Nah, untuk komponen sendiri yang di single beam echo sounder itu dibagi beberapa bagian, yaitu mengenai display, GPS, transducer, dan power supply. Nah, untuk display itu digunakan untuk menampilkan hasil kedalaman cerah kita, atau secara sederhananya tuh waktu kita melakukan suatu pengukuran, suatu survei itu akan ditampilkan di display ini. Dan untuk alat pengontrolnya itu tidak bisa dicek di tombol-tombol yang di sebelah kanan ini. Lalu untuk yang GPS-nya ini, yang Garmin itu berfungsi untuk mengetahui koordinat yang dimana di setiap lokasi pengukuran itu. Lalu ada transducer ini itu berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang akustik. Kemudian power supply. Nah, power supply ini itu digunakan untuk sumber energi alat, karena kan kita oceanografi ya, kita kan pastinya kan jauh dari sumber listrik. Nah, dari peneliti sendiri itu harus menggunakan power supply sendiri, entah itu aki double atau sumber listrik lainnya.
Kemudian mengenai cara setting alat SPS ini. Untuk cara setting alat SPS ini itu dibagi menjadi 3, yaitu persiapan alat, kalibrasi awal, pelaksanaan survei. Nah, untuk yang pertama yaitu persiapan alat. Nah, dari SPS ini itu pastikan semua kabel terhubung dengan benar, dari transducernya, GPS-nya, dan power supply, yang dimana itu ada warna-warna tersendiri yang pasti plug and play dengan displaynya. Yang di belakang displaynya tuh ada kayak colokan yang harus dicolokkan, itu sesuai dengan warnanya. Kemudian nyalakan sistem dan buka software akuisisi data, misalnya High-Tech Survey. Nah, setelah kita nyalakan, pastikan kita dapat data. Kemudian kita harus melakukan kalibrasi awal. Kalibrasi awal ini itu dilakukan bercek untuk menguji akurasi kedalaman menggunakan tali dan batang besi di kedalaman tertentu. Lalu masukkan nilai draft kapal, jarak antara permukaan air dan transducer. Kemudian lakukan koreksi kecepatan suara menggunakan Sound Velocity Profiler SVP atau nilai rata-rata. Misal kalau dari saya tuh 1500 meter per second. Kemudian pelaksanaan survei. Nah, dari pelaksanaan survei ini itu misal contoh survei batimetri, kan pastinya ada lajur perum yang akan digunakan. Nah, itu pastinya harus sesuai dengan lajur perum. Nah, di alat SPS ini sendiri itu bisa memasukkan hasil lajur perum yang sebelumnya kita buat untuk dimasukkan ke SPS ini agar sesuai dengan jalur yang kita akan pakai. Nah, untuk itu waktu kita melakukan pengukuran tuh sesuaikan dengan waktu yang kita butuhkan. Kemudian SPS ini tuh otomatis mengukur kedalaman dan merekam posisi koordinat dari GPS tadi. Nah, dari data yang direkam kemudian akan disimpan dalam format .raw atau .txt yang nantinya akan kita olah menggunakan laptop waktu kita sudah di darat. Kemudian untuk cara pengolahan datanya, pas kita sudah dapat datanya tuh kita harus melakukan pengolahan agar data ini tuh bisa dibaca. Nah, untuk yang pertama tuh import data mentah ke dalam survei pengolah batimetri seperti Hypex, Winci atau Charis. Kemudian melakukan operasi pasang surut menggunakan data dari Hobologger yang nanti saya akan bahas mengenai instrumen tersebut setelah ini. Kemudian yang ketiga itu koreksi draft kapal dan kecepatan suara. Yang keempat tuh filter data untuk menghapus noise atau pantulan ganda. Nah, untuk yang pastinya tuh kan setiap alat pasti tuh ada beberapa noise yang didapat telah melakukan pengukuran. Nah, dari noise itu tuh harus kita koreksi dengan data yang dari instrumen lain atau data dari sumber-sumber lain yang relevan, seperti dari BMKG atau dari apa ya namanya ya, pokoknya yang sumber-sumber relevan. Kemudian untuk yang kelima tuh interpolasi hasil kedalaman untuk membuat peta kontur. Untuk yang keenam itu ekspor hasil ke format JIS, misal .xyz, .shp atau .csv untuk analisis yang lebih lanjut. Nah, untuk contoh dari pengolahan yang didapat itu seperti gambar ini, yang dimana tuh kedalaman di samping kanan dan seperti ini. Dia lanjut mengenai Hobo Water Level Logger. Nah, apa sih itu yang dinamakan Hobo Water Level Logger? Itu alat perekam tekanan air otomatis yang digunakan untuk memantau fluktuasi muka air di laut, sungai, danau, atau waktu secara kontinu. Nah, alat ini tuh bekerja dengan mengukur tekanan hidrostatik air yang kemudian dikonversi menjadi tinggi muka air, yaitu water level. Nah, kemudian dengan interval waktu perekaman yang digunakan tuh bebas,
misalnya setiap 5 menit. Nah, alat ini tuh mampu merekam data selama berbulan-bulan tanpa pengawasan langsung, asalkan kondisi baterai yang di dalam alatnya tuh good, yang nantinya akan terbaca tuh pas waktu kita akan melakukan pengukuran di Hobo Wear Pro. Nah, kemudian masuk ke fungsi utama Hobo Water Logger. Nah, fungsinya tuh yang pertama merekam perubahan tinggi muka air akibat pasang surut atau debit sungai. Yang kedua tuh menentukan periode pasang surut laut secara otomatis. Yang ketiga, membantu koreksi data kedalaman ekosonder yang tadinya akan dimix. Kemudian yang keempat, digunakan dalam monitoring perubahan muka air tanah, rawa, dan waduk. Yang kelima tuh mendukung validasi model hidrodinamika dan klimatologi laut. Oke, langsung masuk ke komponen utama yang ada di Hobo ini. Nah, di sini tuh disajikan mengenai komponen yang itu water temp Provito, terus ada coupler, terus ada base U4, terus ada kabel USB, terus ada PC untuk memprogram alat ini tuh sebelum dilakukan pengukuran. Nah, untuk yang gambar di kiri ini itu mengenai susunan. Nah, untuk yang pertama tuh ada mounting hole, itu mungkin buat penempatan Hobonya tuh biar nggak lepas waktu melakukan pengukuran menggunakan tali krek. Bahasa tali krek apa sih? Bahasa Indonesia tali krek. Tali krek bahasa Indonesia tali krek. Kabel tis. Nah, kemudian ada removable end cap, terus ada wake icon, terus ada sensor yang pastinya akan melakukan pengukuran setelah diprogram. Terus ada jarak antara Hobo dengan air. Nah, untuk beberapa komponen itu saya bagi menjadi 7, yaitu buzzer sensor. Nah, buzzer sensor ini tuh fungsinya tuh untuk mendeteksi tekanan air pada kedalaman tertentu. Kemudian ada temperatur sensor, berfungsi untuk mengukur suhu air untuk kompensasi tekanan. Kemudian ada memori data logger yang dimana untuk menyimpan hasil pengukuran. Kemudian ada barometric logger, itu opsional, yang digunakan untuk mencatat tekanan udara untuk dikoreksi. Kemudian ada protective housing, berfungsi untuk tabung logam tahan korupsi, untuk melindungi Hobonya itu ya. Kemudian ada USB untuk mentransfer data dari Hobo melalui coupler dan akan disimpan di laptop atau PC yang nanti akan digunakan. Kemudian ada USB untuk konektor, dan ada software itu untuk pengolahan ataupun pemindahan data yang telah dilakukan pengukuran tadi menggunakan Hobo. Kemudian untuk cara settingnya, ini secara garis besar ya, untuk cara setting alat Hobo, yang dimana alat Hobo setelah diprogram menggunakan Hobo Wear Pro itu akan ditempatkan di tiang panjang atau bisa di palem pasut juga bisa, atau menggunakan palem sendiri, menggunakan tiang sendiri juga bisa, yang akan direkatkan menggunakan kabel tis agar tidak goyah maupun hilang. Nah, untuk cara settingnya tuh ada 3: persiapan alat, kalibrasi, dan pemasangan, kemudian proses pengukuran. Untuk yang persiapan alat itu, pertama sambungkan logger ke komputer, kemudian buka software Hobo Wear Pro, kemudian lakukan konfigurasi alat, yang dimana itu sesuai dengan keinginan peneliti sebanyak apa data yang mau diambil, untuk intervalnya, waktu mulai, maupun kompensasi tekanan udaranya. Kemudian yang kedua, kalibrasi dan pemasangan, yang dimana uji alat di udara untuk memastikan 0 tekanan awal.
Kemudian tempatkan alat di posisi tetap agar tidak goyah maupun hilang maupun terkena ombak laut. Yang ketiga tuh pastikan alat berada pada kedalaman konstan agar perubahan tekanan mencerminkan fluktuasi muka air biar tidak ada noise atau anomali grafik yang didapat waktu kita melakukan pengukuran. Kemudian untuk proses yang ketiga, proses pengukuran itu biarkan alat merekam secara otomatis selama waktu pengamatan sesuai data yang mau kita ambil itu berapa hari. Kemudian usahakan tuh hindari dari gangguan seperti ombak ekstrim atau geofouling di sensor agar tidak ada yang seperti saya katakan tadi noise maupun anomali di grafik maupun hasil yang didapat nantinya. Kemudian untuk pengolahannya itu yang pertama, ambil data dari logger lalu sambungkan alat ke komputer dan download data melalui HoboWare Pro yang dimana kan tadi ada Hobo, ada Coupler, terus ada base ini optic USB base station itu untuk menyambungkan antara Hobo dengan data yang akan ditransfer. Di Coupler itu untuk mentransfer, kemudian menggunakan kabel USB dan ditransfer di PC atau laptop yang digunakan. Nah, kemudian koreksi tekanan udara menggunakan data dari barometric logger atau data BMKG terdekat untuk mengurangi pengaruh tekanan atmosfer. Yang ketiga tuh konversi ke tinggi muka air menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keempat, visualisasi melalui menampilkan grafik tinggi muka air terhadap waktu time series dan identifikasi produk pasang surut. Yang kelima tuh ekspor data dengan simpan hasil dalam format .csv atau .xlsx untuk analisis lebih lanjut di Excel atau MATLAB. Nah, ini secara garis besar data yang didapat dari Hobo water level logger yang sudah di transfer menggunakan Coupler seperti ini. Untuk software yang digunakan tuh HoboWare Pro. Oke, untuk cantainya oke, cukup sekian mengenai pemaparan alat instrumen single beam echo sounder dan Hobo water level logger yang sebagai syarat itu laporan praktikum modul 1 survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sukses dan diberikan kelancaran dan kemudian segala urusannya.